Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa PAI semester 4 mata kuliah Dirasah Islamiyah, Dirasah Agama Intensif. Di mana pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang telaah fikih atau analisa masalah, analisa isu-isu kontemporer. Kemarin kita sudah membahas tentang tentang telaah akidah, di mana telaah akidah itu rata-rata dari Anda semua kemarin sudah membahas tentang tradisi ya, rata-rata menyumbangkan tentang tradisi. Padahal yang namanya kita itu tidak selalu harus tentang tradisi. Banyak hal di dalam kehidupan sendi-sendi kehidupan kita yang berkaitan dengan akidah yang bisa kita telaah. Itu dari sisi akidah seperti apa. Bahkan seorang yang mengejar kekuasaan, seseorang yang misalnya mencari ilmu pengetahuan, atau dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya di dalamnya kok memang ada perkara-perkara yang menyimpang dari akidah, itu bisa ditelaah dari sisi akidah. Nggak harus tentang tradisi, nggak harus tentang nyadran, nggak harus tentang 7 hari, 40 hari kematian, nggak harus seperti itu. Dimana kalau saya bisa simpulkan kemarin 95% lah dari mahasiswa mengumpulkan pesan suara yang kemarin kita sudah diskusikan bersama, walaupun mohon maaf banyak yang tidak bisa saya komentari karena waktunya yang memang sudah lewat batas, jadi saya tidak bisa komentari kalau sudah lewat jam 4 sore. Tapi seperti apapun Anda sudah mengumpulkan dan sudah saya nilai dari beberapa yang pada intinya kemarin itu kalau banyak yang mengacu tentang akidah, tentang tradisi, salah satunya mungkin tradisi selamatan, kenduri, atau nyadran, macam-macam, itu kita harus simpulkan seperti ini. Yang namanya tradisi itu tidak bisa dihukumi. Yang bisa dihukumi itu adalah apa yang dilakukan dan apa yang diyakini. Tradisi itu adalah bungkus. Jadi mau tradisi itu warisan siapapun, dari golongan apapun, kepercayaan apapun, yang namanya tradisi itu tidak apa-apa. Selama kita tidak kehilangan jati diri ya. Kalau kehilangan jati diri sehingga kita menyerupai suatu kaum, itu beda lagi. Tapi kalau kita berbicara tradisi Jawa, nyadran, kali, nyadran kuburan, sawalan, saparan, apalagi padusan, tradisi sajen, tradisi wiwit, kenduri, macam-macam semuanya. Itu semuanya itu kita bisa telaah dari dua hal. Yang pertama, tadi ya, tradisi itu tidak bisa dihukumi, yang bisa kita hukumi itu perbuatan-perbuatan di dalamnya. Perbuatan di dalamnya ini nanti kita telaah secara fikih. Di dalamnya misalnya perbuatannya itu ada unsur pemborosan atau tidak. Ada unsur buang-buang makanan secara sia-sia tidak. Ada unsur pornografi tidak. Ada unsur menyingkap itu membuka aurat tidak. Ada unsur macam-macam. Itu nanti kita bisa telaah secara fikih. Misalnya dalam hal kita berbicara wiwit ya, wiwit itu di zaman dulu itu makanan ditelantarkan di sawah, tidak dimakan. Nah itu nanti telaahnya fikih itu. Secara fikih itu pemborosan, menyia-nyiakan makanan. Secara akidah. Lalu yang kedua kita bisa kita telaah secara keyakinan. Keyakinannya bagaimana? Menyimpang tidak. Kalau nggak menyimpang, mau tradisi dilakukan seperti apapun nggak masalah. Jadi tadi ya berkaitan dengan tradisi, budaya yang sudah diwariskan itu tidak bisa dihukumi. Yang bisa kita hukumi itu perbuatan sama keyakinannya. Selama perbuatan sama keyakinannya itu lurus maka tidak apa-apa. Sebagaimana yang diajarkan oleh Wali Songo, tradisi itu tetap dilakukan dengan melakukan modifikasi kalau ada perbuatan yang menyimpang. Kalau di zaman dulu wiwit itu nanti ditelantarkan makanan di sawah, di ladang, lalu makanan tersebut dijadikan sedekah, dirubah menjadi sedekah kan gitu. Dirubah. Yang semula ada upacara-upacara menyembah kepada yang tidak terlihat, menyembah kepada nenek moyang atau menyembah kepada penunggu pohon, penunggu kali, dirubah dengan mujahadah, doa bersama, walaupun tempatnya masih di kali kan gitu. Intinya perbuatannya itu dimodifikasi kalau ada yang menyimpang. Lalu keyakinannya dirubah bahwasanya semua datang dari Allah, lalu semuanya itu diniatkan untuk berdoa kepada Allah, kan gitu. Jadi keyakinannya dirubah, substansinya
Ya. Substansi isinya itu dirubah, keyakinannya itu dirubah kalau menyimpang menjadi keyakinan yang lurus, sedangkan bungkusnya itu masih mirip. Bungkusnya juga masih nyadran kali, masih saparan, masih ruahan, masih macam-macam. Tapi substansi keyakinannya sudah dirubah. Itu yang harus dipahami ketika kita menelaah suatu masalah secara akidah, terutama berkaitan dengan tradisi dan juga berkaitan dengan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai telaah fikih. Telaah fikih ini nanti kita bagi dalam 2 pertemuan, karena telaah fikih ini nanti akan ada 2 fikih. Fikih ibadah sama fikih muamalah atau fikih yang kita lakukan sehari-hari di luar ibadah madhoh. Awal ini kita upayakan untuk menelaah masalah-masalah berkenaan dengan fikih yang berkaitan dengan ibadah madhoh. Ibadah madhoh itu berkaitan dengan minimal itu rukun Islam dan yang melingkupinya. Berarti berkaitan dengan mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, adzan, iqomat, wudu, lalu misalnya baca Quran, sholawatan misalnya. Itu kita bisa masukkan membaca sholawat, maksud saya. Kalau sholawatannya itu kan sudah masuk ke muamalah, tapi kalau membaca sholawatnya itu kan masih dalam ranah ibadah madhoh. Atau misalnya macam-macam, mujahadah, nah kegiatan-kegiatannya. Diingat kembali, telaah fikih ini masalahnya harus berupa perbuatan. Yang namanya fikih itu adalah ilmu dari amaliyah. Berarti kalau kita ingin menganalisa masalah fikih, maka masalahnya harus berupa perbuatan. Nggak bisa kita membahas mengenai perkara akhlak. Nggak boleh membahas mengenai perkara yang berkaitan. Jadi nggak cocok aja, karena kita sedang pada mata kuliah ini, hari ini kita akan fokus ke masalah-masalah yang berupa perbuatan amaliyah. Di mana amaliyah yang akan kita bahas di sini berkaitan dengan ibadah madhoh. Berkaitan dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, serta hal-hal yang melingkupinya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas satu masalah berkaitan dengan puasa. Puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan salah satu ibadah madhoh yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana berkaitan dengan puasa ini, kita harus akui yang namanya puasa itu perkara-perkara yang membatalkan. Itu latar belakangnya. Secara latar belakang, puasa adalah ibadah yang diwajibkan. Lalu secara latar belakang, puasa itu dia dilakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan mana dalam puasa itu tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan. Lalu seiring perkembangan zaman, secara kontemporer, ya. Jadi ada suatu ibadah madhoh yaitu puasa, kita benturkan dengan masalah kontemporer. Baru kita akan munculkan polemiknya di sini. Secara kontemporer, dalam urusan puasa itu sekarang ini muncul konteks baru, di mana ada yang namanya infus. Infus ini di zaman Rasulullah belum ada. Memasukkan sari-sari makanan lewat peredaran darah, ininya lewat tangan itu ya, dimasukkan ke jalan darah, di mana infus ini ditujukan untuk memberikan sari-sari makanan agar seseorang yang sedang pingsan ataupun biasanya di rumah sakit itu punya tenaga karena nggak bisa makan. Pertanyaan di sini muncul masalah, bagaimana kalau seseorang yang sedang puasa itu melakukan infus, puasanya batal enggak? Padahal di sini kita tahu, secara fikih kitab-kitab yang kita pelajari, yang namanya kan di dalam kitab nggak disebutkan kalau ada yang namanya infus, karena memang infus itu terjadinya di zaman kontemporer, di zaman modern ini. Yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, jima, lalu misalnya memasukkan secara sengaja ke salah satu lubang dan macam-macam dan lain sebagainya. Semua hal yang membatalkan puasa itu seperti itu. Infus tidak ada di situ. Nah, itu adalah polemiknya. Kenapa ini merupakan polemik? Merupakan dilema ya. Dilemanya gini, puasa itu secara fikihnya itu yang membatalkan yang kita sebutkan tadi. Sedangkan infus itu tidak membatalkan secara kitab, kan gitu. Secara fikih konvensional, infus itu tidak dijelaskan itu membatalkan atau tidak.
Tapi kalau kita berbicara substansi, infus atau transfusi sari-sari makanan itu bisa memberikan dampak bahwasannya orang tersebut mendapatkan sari-sari makanan walaupun tidak lewat mulut. Nah, baru nanti kita analisa sekarang. Nah, secara analisa sama solusinya gimana? Analisanya yang pertama, puasa itu secara secara saya katakan secara bungkus memang infus tidak batal. Karena memang tidak disebutkan. Bahkan sari makanan ini nggak masuk lewat mulut, nggak lewat lubang-lubang, tapi lewat saluran darah kan gitu. Artinya secara konvensional, secara bungkus tidak membatalkan. Tapi nanti kita akan bisa analisa ini secara substansi, secara fikih kontemporer. Secara fikih kontemporer kita tahu bahwasannya puasa itu hakikatnya itu imsak. Puasa itu hakikatnya menahan diri. Menahan diri, imsak, menahan diri agar kita bisa merasakan rasanya lapar dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang puasa kok diinfus, atau mungkin lewat jalan yang lain, lewat jalan seseorang bisa tidak merasakan lapar, sehat, bugar, tidak lapar, tidak lemes sama sekali tanpa melalui makan. Itu kalau secara fikih itu berarti dia menghilangkan hakikat puasa itu sendiri. Karena hakikat puasa itu untuk merasakan lapar, merasakan haus, lalu untuk intinya untuk kembali ke kondisi yang rendah kan gitu. Kalau misalnya orang infus saat puasa, tentu saja secara hakikat itu jelas itu justru menghilangkan substansi inti utama dari puasa, yaitu menahan diri. Sebagaimana ini sebetulnya sama saja ketika kita berbicara ada seorang puasa, tapi dia tidur mulai dari bangun subuh sampai maghrib itu isinya tidur semua. Itu sebetulnya kita bisa juga bahas secara fikih seperti itu. Walaupun secara fikih konvensional nggak batal puasanya. Tapi itu tidur yang semacam itu bisa menjadikan seorang tersebut menghilangkan hakikat dari puasa itu sendiri, yaitu menahan diri. Oke, jadi itu salah satunya ya. Jadi mungkin kita dalam hal ini pun kita juga bisa memasukkan satu kaidah. Kaidah mungkin kaidah yang utama itu kan ada yang namanya ad-darar yuzalu, al-masyaqqatu tajlibu taisiru, al-yakinu la yuzalu bisyak, lalu ada al-adatu muhakamah. Kalau kaidah fikih mungkin tidak ada sih di sini ya. Yang bisa kita masukkan di sini mungkin kita kaidahnya atau dalilnya itu yaitu dalil tentang bahwasannya inti dari puasa itu adalah imsak atau menahan diri. Oke, itu salah satu masalah ya yang analisa, latar belakang, polemik sama analisanya sudah saya jelaskan. Mungkin kita masuk ke masalah lain yang kita bisa masukkan kaidah fikih di sana. Masalah yang lain mungkin tentang sholat. Kita bahas dari masalah sholat, masalah fikih ibadah, yang mana ini berkaitan dengan najis juga. Kita mungkin tidak mengangkat mengenai isu kontemporer, tapi saya angkat dulu sekarang tentang masalah faktual atau masalah sehari-hari yang sering kita temui, yang kadang menuai masalah, kan gitu. Kita berikan latar belakangnya dulu di sini ya. Sholat di masjid dengan celana yang terkena cipratan genangan saat hujan, genangan-genangan di jalan gitu ya saat hujan. Karena adanya hujan lebat, saat hujan lebat. Padahal kita tahu yang namanya jalanan itu kan nanti bisa jadi itu diinjak oleh hewan-hewan, bahkan mungkin ada najis, ada sembarangan orang yang sembarangan pipis di sana, macam-macam. Jalan itu kita nggak bisa prediksi najisnya seperti apa kan gitu. Padahal yang namanya hujan itu dia melingkupi seluruh jalanan, dan ketika seorang berjalan dari rumah ke masjid misalnya, dia melewati jalan saat hujan deras mau nggak mau kakinya itu pasti dia akan kena air kan gitu. Akan kena cipratan dari situ. Celananya kena cipratan air, genangan-genangan dari jalan tersebut. Itu latar belakangnya seperti itu. Padahal kita tahu bahwasannya najis itu tidak sah kalau digunakan saat sholat.
celana yang kena najis nggak sah kalau digunakan saat sholat. Lalu bagaimana? Sekarang polemiknya gini, polemik atau masalah yang ditimbulkan adalah itu adalah perkara yang sulit. Kenapa? Karena yang namanya hujan, cipratan hujan itu mau menghindari seperti apa? Sulit sekali untuk menghindari cipratan hujan yang ada di jalan. Bisa kita upayakan, tapi kalau mau 100% bersih dari cipratan genangan hujan yang ada di jalan itu sangat sulit sekali. Itu polemiknya. Jadi polemiknya seperti itu. Lalu solusi fikihnya seperti apa? Menurut Anda gimana kalau ada seorang yang dalam kondisi seperti itu? Atau Anda lah mahasiswa, sholat di kampus. Sholat di kampus kadang Anda duduknya itu sembarangan. Duduk di tangga, duduk di lantai, ketika diskusi kan gitu. Nah itu padahal kita nggak tahu di lantai itu nanti bekasnya itu ada najisnya atau enggak kan nggak tahu. Nah itu kira-kira secara fikih seperti apa? Padahal kita juga menggunakan pakaian tersebut untuk sholat, untuk baca Quran, macam-macam. Boleh nggak seperti itu? Nah di sini untuk analisanya kita bisa menggunakan kaidah fikih yang kemarin kita sudah bahas ya. Kaidah fikih salah satu 5 kaidah dasar, di situ ada yang disebut sebagai al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kesulitan yang dimaksud di sini adalah kesulitan-kesulitan yang memang tidak bisa dihindari. Kalau ada suatu kesulitan yang tidak bisa dihindari, pasti akan mendatangkan kemudahan. Contohnya tadi, ada seorang sholat, dalam kondisi hujan deras, nggak bisa menghindari cipratan-cipratan dari jalan karena memang sangat deras hujannya, karena sangat sulit untuk menghindarinya, maka itu adalah masyakoh, kondisi yang sulit. Kondisi yang sulit ini tajlibut taisir, mendatangkan kemudahan. Artinya itu dimakfu. Dimakfu artinya kalaupun ada najis dalam batas yang sedikit, itu masih dimakfu, masih diampuni. Artinya nggak apa-apa sholat dengan kondisi celana dengan kecipratan air hujan tersebut, kecipratan genangan yang ada di jalan dari hujan tersebut. Beda kasusnya kalau misalnya ketika jalan lalu yang kecipratan ini bukan kecipratan air genangan hujan, tapi kecipratan memang wujudnya itu sudah najis. Misalnya kecipratan kotoran hewan, karena misalnya lewat kandang sapi lalu tiba-tiba kecipratan, tapi ini cipratannya itu bukan lagi air hujan, tapi air hujan yang warnanya itu coklat yang juga berbau. Nah kalau yang sudah seperti ini al-masyaqqatu tajlibut taisir, boleh jadi sudah tidak relevan dipakai. Kenapa demikian? Karena di situ sudah jelas itu najis. Kalau najis ya mending kembali lagi ke rumah, ganti pakaian, nanti jalan ke masjidnya jangan lewat situ lagi kan gitu. Artinya itu kan sesuatu kesulitan yang masih bisa dihindari. Masih bisa dicari solusinya yang lain. Al-masyaqqatu tajlibut taisir di sini melibatkan bahwasanya masyaqqah di sini adalah sesuatu yang enggak bisa lagi dihindari. Makanya tadi kalau ada mahasiswa yang duduk di kampus sembarangan padahal pakaiannya digunakan untuk sholat. Kalau saran saya, kalau masih bisa duduk di tempat yang suci, carilah tempat yang suci. Jangan sembarangan kan gitu. Karena tahu pakaiannya masih digunakan untuk sholat. Karena kalau kita masih bisa mencari cara agar menjadi hati-hati, ya lakukan yang hati-hati. Masyaqqah itu baru terjadi kalau itu sudah nggak bisa dihindari. Nggak bisa ngapain-ngapain lagi. Misalnya Anda perjalanan jauh sekali, nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa yang bisa mintai bantuan. Kondisinya celananya kena najis, padahal harus sholat. Nggak ada tempat, nggak ada teman untuk dimintai pinjemi sarung, pinjemi celana. Di masjid juga nggak ada sarung, nggak ada apa-apa, intinya nggak bisa pakai pakaian lain kecuali pakaian itu. Nah itu baru muncul yang namanya masyaqqah. Dalam hal tersebut Anda sholat dalam kondisi najis itu nggak apa-apa, itu namanya sholat lihurmatil wakti. Jadi masyaqqah yang seperti itu nggak apa-apa. Itu namanya masyaqqah, benar-benar masyaqqah. Yang jelas jangan sampai kita menjadikan kemudahan itu menjadikan kita manja. Menjadikan gampang ke masalah. Tapi jangan pula membuat masalah menjadi terlalu berat. Karena Islam itu bukan agama yang berat. Kalau ada kesulitan yang nggak bisa dihindari,
itu masih dimakfu. Itu dimakfu atau diampuni atau enggak apa-apa. Contohnya tadi, berjalan waktu hujan deras, celana kena cipratan air hujan, yang kita enggak tahu air hujannya itu najis atau enggak, dan kita enggak bisa hindari, itu namanya masyakoh. Karena itu masyakoh, sholat dalam kondisi seperti itu enggak apa-apa. Atau contoh yang lain, kita sholat, tiba-tiba kejatuhan atau dihinggapi lalat. Kan lalat itu kan mencoknya atau dia itu kan biasanya itu menghinggapi benda-benda yang najis kayak kotoran macam-macam. Lalu dia menghinggapi kita, otomatis sebetulnya secara hakikat ya. Secara hakikat itu sangat mungkin sekali ada najis yang sebesar kaki lalat ya nempel di tubuh kita. Pertanyaannya, apakah sholatnya batal? Di situ jelas, karena ada najis yang nempel, sebetulnya secara hakikat itu batal. Tapi Islam bukan agama yang harus seperti itu. Kita nggak bisa menghindari adanya lalat. Bagaimana cara kita sholat agar nggak terhindar dari lalat? Nggak mungkin. Artinya itu masyakoh. Dan karena itu masyakoh, ranahnya nanti akan masuk ke rukhsah. Ada yang namanya keringanan, sehingga dimakfu. Sehingga al-masyakotu tajlibut taisir. Suatu yang sulit akan mendatangkan kemudahan. Kemudahannya dalam bentuk rukhsah, keringanan, yang keringanan tersebut menjadikan itu dimakfu atau diampuni atau enggak apa-apa. Itu masalah yang kedua tentang sholat. Coba kita cari masalah yang ketiga ya. Masalah yang ketiga. Saya akan membahas tentang masalah yang aktual lagi. Bahkan ini juga bisa masuk ke kontemporer sebetulnya, aktual, kontemporer, sesuatu yang agak umum, yang sebetulnya secara hukum itu sudah ada ya. Puasa saat kondisi sakit. Kan sebetulnya kita tahu ya, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau kita dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan, kita boleh untuk enggak puasa lalu menggantinya pada hari yang lain. Tapi kadang kita itu bingung. Sakit yang seperti apa yang memperbolehkan untuk enggak puasa? Kita spesifikasikan misalnya. Puasa dalam kondisi pilek. Nah, dalam kondisi pilek itu dia boleh enggak seseorang dalam kondisi pilek, batuk lalu enggak puasa? Nah, ini nanti kita bisa pakai kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya adalah ad-dararu yuzalu. Ya. Ini kan salah satu kaidah yang kemarin kita bahas ya. Ad-dararu yuzalu. Jadi sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Ini salah satu dalil pula yang menyatakan bahwasanya puasa itu boleh untuk tidak puasa saat sakit. Tapi sakitnya ini harus pada ranah doror. Doror di sini adalah yang dia itu mempersulit kehidupan, sehingga kalau puasa itu nanti benar-benar akan mempersulit, akan membuat jadi susah, bahkan mungkin kalau dalam kondisi sangat parah bisa mengancam maqasidus syariah. Mengancam maqasidus syariah bisa mengancam jiwa, mengancam agama, mengancam harta, mengancam macam-macam. Maka ad-dararu yuzal, sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan harus dihilangkan. Nah, sehingga dalam kaidah ini kita sudah bisa memilah-milah. Puasa saat sakit ini yang boleh untuk membatalkan itu dalam kondisi yang seperti apa? Sakit panu mosok mau batal puasanya, pilek mosok mau batal puasanya. Jadi bisa dikira-kira, misalnya demam parah, lemes tubuhnya, dehidrasi, tubuhnya itu lemes, berbaring di tempat tidur bisanya. Kondisi yang seperti itu masuk dalam ad-dararu yuzalu. Kondisi yang parah seperti itu harus dihilangkan. Kalau puasa jelas itu justru akan memperparah kondisi kan gitu. Maka harus dihilangkan. Maka di situ diperbolehkan untuk membatalkan puasa saat sakit. Atau dalam kondisi yang kontemporer, dalam kondisi seseorang dalam ruang isolasi saat COVID misalnya.
Saat COVID-19 dia dalam kondisi diisolasi. Isolasi ini kondisinya baru ada terjadi di zaman ini. Di zaman dulu nggak ada yang namanya isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini bahkan misalnya diwajibkan untuk meminum obat vitamin segini sehari sekali, macam-macam. Misalnya kondisinya pun dalam kondisi sakit parah karena COVID misalnya. Nah itu bisa menggunakan kaidah ad-daruri untuk membatalkan puasa. Dalam kondisi sakit lalu harus isolasi mandiri, macam-macam. Tapi lagi-lagi gini, puasa saat kondisi sakit itu harus ditentukan berdasarkan dia itu membahayakan atau tidak. Kalau nggak membahayakan maka ya mending tetap puasa. Walaupun kalau kondisinya kan kadang kita juga bingung, ini sakit yang saya derita ini memperbolehkan saya membatalkan atau tidak, itu kan kadang dilema juga. Maka silahkan dikira-kira sendiri. Itu masuk dalam ranah doror atau tidak? Masuk dalam ranah yang menyulitkan atau tidak? Masuk dalam ranah yang berbahaya atau tidak? Kalau sampai puasanya tidak dibatalkan. Kan gitu. Oke, itu tentang puasa dalam kondisi sakit. Oke, saya kira itu aja masalah-masalah yang bisa saya contohkan. Sama dengan yang kemarin ya, silahkan Anda cari masalah fikih. Berarti kalau masalah fikih ini yang berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, adzan, iqomat, baca Quran, baca sholawat, mengucapkan takbiran, atau mungkin mengucapkan apalagi, berkurban, akikah, apalagi. Itu nih ibadah madhoh, wudu, tayamum, itu semuanya masuk ibadah madhoh. Ibadah madhoh, ibadah yang murni, bukan ibadah muamalah ya. Jadi silahkan cari masalah-masalah yang berkaitan dengan halal tersebut. Anda jelaskan latar belakangnya, jelaskan masalah yang timbul, lalu jelaskan solusinya berdasarkan kaidah fikih yang bisa Anda pakai. Boleh pakai kaidah fikih atau boleh pakai dalil yang lain, boleh pakai hadis, boleh pakai dalil Al-Quran sebagai penguat tadabbur kita. Ingat di sini kita bukan ijtihad, kita sedang berdiskusi, sedang menganalisa untuk melatih pembelajaran tadabbur mengenai perbuatan fikih yang ada di sekitar kita. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Silakan seperti pertemuan sebelumnya, Anda kumpulkan di WA Group untuk saya komentari. Kalau lewat jam 4 sore, mohon maaf tidak bisa saya komentari. Jadi saya tunggu sampai jam 4 sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.